Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima addadihi wa afadha alaina bil barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wafaqa ala hadhihi surati Abu Amrin wa Warashun. Wafaqalan cocok atau sama sesuai ala hadhihi surati ing atase surat-surat menika ingkang sampun kasebut. Maksudnya cocoknya itu dalam masalah imalah di mana ru'usul ayat atau akhir ayatnya terdapat penyebab bacaan imalah, yakni ya dan kasroh, atau ada fathah yang diakhiri oleh huruf alif bengkong. Itu penyebab imalah. Nah, cocoknya dengan siapa? Cocoknya dengan Imam Khalaf, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan Imam Khalaf yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, siapa yang cocok? Abu Amrin, Abu Amrin wa Warashun dan Imam Warash, Imam Abu Amr dan Imam Warash. Wa amala sebagai tambahan juga, wa amalalan maca imalah Abu Amrin sapa Imam Abu Amr kulama ing saben-saben barang kana kang ana apa kulama ing saben-saben barang kana kang ana fihi iku ing dalem apa raun ra ba'daha ingkang sakwise ra alifun apa alif bi ayyi wazanin iku kelawan wazan diwae kana ana apa apa kulama. Abu Amr memberikan tambahan, Abu Amr itu memberikan tambahan, beliau mengimalahkan setiap kalimat yang mengandung ra yang diakhiri atau dilanjutkan setelah ra itu ada alifnya apapun wazannya. Kadzikra kaya dene lafaz zikra, wa busyra lan lafaz busyra, wa asra lan asra, artinya fi'la, fu'la, fa'la. Ikut wazan itu, polanya seperti itu Abu Amr dibaca oleh Abu Amr dibaca imalah. Fa'arahu juga termasuk an-nazi'at 20 washtaro lan dapat ishtaro. Ro-nya itu yang dibaca imalah. Ro yang diikuti oleh alif. Wa yaro lan dapat yaro Al-Baqarah 165, wal qura lan dapat Al-Qura Al-An'am 92, wan nasara lan setiap lafaz nasara, wa usaro lan lafaz usaro, wa sukaro lan lafaz sukaro. Sukaro dan usaro ini bentuk jamak terakhir atau dikenal dengan sighat muntahal jumu. Jadi asirun dijamak menjadi asro, kemudian dijamak lagi dibentuk plural menjadi usaro, fu'ala. Ikut pola itu. Jadi, itu semua dibaca imalah. Entah ukuran imalahnya bagaimana itu saya tidak mendalami di situ, saya tidak tahu. Jadi bacaannya kan ada tingkatannya, kemarin sudah saya sebutkan. Di yang atas sendiri fathah gitu ya, terus ke bawah sampai paling bawah imalah. Di bawahnya imalah itu kasroh sudah. Yang ada tingkatannya itu. Wa wafaqalan uga cocok sapa Abu Amr ini, Imam Abu Amr ini ala alifati fu'la kaifa atat,
ing atase pira-pira alife wazan fu'la. Jadi meskipun tidak didahului oleh ro, alifnya itu khusus di wazan fu'la ini semuanya oleh Abu Amr dibaca imalah. Ini dikasih catatan kaki bahwa siapa Abu Amr itu cocok untuk membaca taklili alifati fu'la kaifa'atat, membaca taklil tidak sampai imalah, itu taklil tidak sampai imalah segala alif yang ikut wazan fu'la gitu. Oke, saya lanjutkan dimanapun tempatnya itu. Jadi pokoknya ada lafaz-lafaz alif yang mengikuti wazan fu'la, Abu Amr membaca imalah. Wa amala lan uga maca imalah Abu Amrin sapa Imam Abu Amr wal Kisai lan Imam Al Kisai kula alifin ing saben-saben alif ba'daha ingkang iku sak sampune alif raun mutatarrifatun apa huruf ra mutatarrifatun kang wonten teng pinggir majruratun kang dipun i'rab jar sing wacaane jar. Nahwu iku kaya dene lafaz ad-dari ad-dari mananya yang dibaca imalah ini sepertinya ya di kula alifin itu, di alifnya D baca udah dar nek dor kan balonku ada 5, tapi nek dari semua ini alifnya saya nggak bisa mempraktekkan gimana imalahnya itu. Mau bacaan imalah ya bacaan yang miring itu gitu. Cuma prakteknya di sini saya nggak tahu, saya nggak pernah berguru soal itu. Ayo bisa cari referensi yang lebih terpercaya. Saya nggak bisa dipercaya saat itu. Al-An'am 135. Yang jelas di sini ada alasan baca imalahnya, itu alifnya ini. Alif yang setelahnya itu ada ro, terkhusus Abu Amr dan Imam Al-Kisai. Wal ghari lan lafat al-ghar atau 40 al-qahhar wal qahhar lan al-qahhar Ibrahim ayat 45 wal ghafari dan lafat al-ghafar surat Ghafir atau Mukmin ayat 42 wan nahari lan lafat an-nahari Al-Baqarah 164. Ini ada ayatnya, ini sebenarnya tidak terbatas di ayat itu. Yang jelas ada kata an-nahar yang ber-i'rab, ada an-nahar yang roknya itu berharokat kasrah kayak kohar. Pokoknya ada alif, huruf akhirnya ro yang ada di ujung kata, di akhir kata gitu. Wadiyar, kemudian lafaz ad-diyar al-Isra ayat 5 wal kufari dan lafaz al-kufar al-Maidah ayat 57 wal ibkar dan lafaz al-ibkar, polanya kelihatan. Jadi setiap ro berharokat kasrah ada di ujung kata mutatarrifah. Ali Imran 41 wa bikin tarin, lafaz bikin tarin Ali Imran ayat 75 absar wa absarihim lan lafaz absarihim Al-Baqarah ayat 7 wa aubariha lan lafaz aubariha. Di ujung kalimat itu kalau aubariha ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 kalimat. Jadi aubar roknya itu memang tetap ada di akhir, bukan haknya yang diperhitungkan. Jadi di aubarnya ini. Jadi B bacanya itu diimalahkan. Saya sekali lagi kalau barusan itu terlepas saya mencontohkan itu terlepas saja. Saya tidak bisa cara bacanya itu piye. Yang saya tahu bacaan imalah hanya di majriha itu saja. Majriha apa? Majroha, majriha, majri tengah miringnya itu. Kasroh turun apa fathah turun tapi di atasnya kasroh. Hanya itu yang saya tahu bacaan malah. Yang ngaji yang setoran yaitu yang lain tidak tahu saya. Ya, wahimarika lan lafat himarika Al-Baqarah 28259 sawaun iku padha akanat utawi ono al alif apa alif ono to ono utawi ono to ono al alif apa alif asliatan iku alif kang asli am zaidatan utawa alif zaidah. Kalau ibkar itu kan zaidah karena
apa namanya, merupakan tambahan untuk mengikuti pola if'a gitu. Atau absor itu kan juga tambahan juga alifnya karena mengikuti wazan jamak taksirnya yaitu af'al gitu. Yang kintor ini yang asli. Ya kira-kira gitu, asli atau tambah. Yang jelas ada alif diakhiri oleh ra. Wa amalalan uga, ini khusus lagi kaidahnya. Khusus lagi. Wa amalan uga maca imalah hamzatu sapa Imam Hamzah al alifa ing alif min ainil fi'li saking ain fi'il al madhi fi'il madhi min asyrati af'alin saking 10 fi'il 10 kata kerja. Alif yang berada di ain fi'il madhi 10 kata kerja berikut. Ini oleh Imam Hamzah dibaca imalah semua. Wahya lan utawi 10 fi'il itu adalah zada wa sya'a Al-Baqarah ayat 20, wa ja'a lan lafadz ja'a An-Nisa 43, wa khoba lan lafadz khoba Ibrahim ayat 15, wa rona lan lafadz rona Al-Mutaffifin bal rona ala qulubihim itu 14, wa khofa lan lafadz khofa Al-Baqarah 182, wa zagha dan lafadz zagha An-Najm 17, wa toba lan lafadz toba An-Nisa ayat 3, wa dhaqa lan lafadz dhaqa Hud ayat 77, wa haqa lan lafadz haqa Hud ayat 8, haitsu waqa'at sekirane ing dalem sekirane waqa'at tumibo apa lafadz iku tadi fi'il itu tadi, wa kaifa ja'at dan bagaimanapun ja'at moko apa fi'il itu. Jadi dimanapun ada fi'il itu oleh Imam Hamzah alasan baca imalahnya itu ada yaitu alif itu. Oke, itu semua dibaca imalah oleh Imam Hamzah. Memang agak aneh Imam Hamzah yang karena unik mungkin ya Imam Hamzah. Wa amal al-Kisai lan maca imalah al-Kisai sapa Imam al-Kisai ha at-ta'nits ing hak taknis, hak yang berfungsi menjadi indikator bahwa yang dilekati hak itu adalah muannas gitu. Wa ma qablaha lan barang maksudnya huruf qablaha ingkang saderenge hak. Waqfan ing dalam keadaan waqaf mutlakon secara mutlak ba'da 15 harfan setelah 15 huruf. Nah iki. Ya jema'u ingkang ngempalaken hateng 15 huruf itu hak yang setiap hak taknis itu oleh Imam Al-Kisai dibaca imalah ketika waqaf dan 15 huruf yang terletak sebelum hak. Apa saja hurufnya itu? Nah itu ya jema'u ingkang ngempalaken hateng niku huruf qauluka apa pernyataan sira maksudnya akronim fajathat Zainabu li dzawdi syamsin. Fajathat Zainabu li dzawdi syamsin. Sebenarnya maknanya tidak ingin disampaikan, cuma ingin supaya orang lebih cepat paham, lebih cepat apal gitu. Majiku hibinyu gitu itu kayak gitu. Jadi menghafalkan warna kan gitu. Di ilmu tajwid kan banyak sekali khusyadautin id. Nah gitu itu huruf-huruf isti'la lin Umar. Santailah wahai Umar. Sebenarnya ada maknanya di sudurud dahab itu ada maknanya semua. Ini jasad ini artinya jaziyah berlutut al-jaziyah. Fajathat Zainabu li dzawdi syamsin. Fajathat maka nek diartikan hurufnya ya fa jim ta ta za ya nun ba lam zal waw dal shin mim dan sin. Ini huruf 15 huruf yang kalau setelah itu ada hak taknisnya dibaca imalah dalam keadaan waqaf. Waalaikumsalam. Fajasat moko berlutut Zainabu sopo Zainab li dzawdi
syamsin, untuk menghalau matahari. Daud banyak sekali maknanya. Atau untuk bertahan bisa juga kalau diartikan li daudi syamsin, untuk menghalau matahari gitulah. Jadi supaya orang cepat ingat, Zainab berlutut menghalau matahari. Fajazat Zainabu li daudi syamsin. Fal fa'u moko utawi fa iku kaya dene conte ka khalifah. Nah, ini dibaca imalah fahnya ini. Al-Baqarah ayat 30 wa ra'fah lan lafat ar-ra'fah nur ayat 2 wal jimulan utawi jim iku walijah kaya dene lafat walijah atau 16 walujah lan lafat lujah. An-Naml 44 wa sa'ulan utawi huruf sa iku kasalasah kaya dene lafat salasah Al-Baqarah 196 wa khabithah lan lafat khabithah Ibrahim 26 wa ta'ulan utawi sing tak iku kabaghtah kaya dene lafat baghtah Al-An'am 31 wal maitah lan lafat maitah kalau waqaf tadi waqfan mutlaqan, waqaf yang mutlak. Wal maitah lan lafat al maitah Al-Baqarah 173 wa zayulan utawi huruf sing za iku kabarizah ta kaya dene lafat barizah. Al-Kahfi 47 wa a'izzah lan lafat a'izzah Al-Maidah 54. Wal ya'ulan utawi sing huruf ya ingkang huruf ya ka khosyah kaya dene lafat khosyah di mana setelah huruf itu ada hak taknisnya khosyah. Al-Baqarah 74. Wasyiyah lan lafat syiyah Al-Baqarah 7 la syiyata fiha itu ya 71 wan nun lan utawi huruf sing nun contone iku ka sunnah berarti lafat sunnah tapi di sini ditulis dengan tak mabsutah, tidak lazim. Kalau bacaannya tetap itu dianggap hak taknis yang biasanya ditulis dengan tak marbutah. Kalau kaidah EYD bahasa Arab yang umum, masalahnya ini kan Al-Quran, jadi tidak bisa itu. Yes, kaidah penulisan Al-Quran itu sudah istimewa, itu sudah sangat istimewa. Katanya ulama arud itu ada dua, mungkin pernah saya sampaikan, ada dua model penulisan di bahasa Arab itu yang tidak bisa dikaedahkan, tidak bisa dinilai dengan kaidah umum yang berlaku. Satu Al-Quran, yang kedua ilmu arud. Itu punya cara tulis sendiri. Dua itu yang tidak bisa diukur dengan kaidah umum. Kaidahnya arud dalam penulisannya kaidah arud itu. Kadang bilang apa Muhammadun saja ada nunnya, Muhammadun itu kalau di ilmu arud ada nunnya ditulis. Dunnya itu kan bunyinya nun itu. Begitu pula Al-Quran, kata sunnah ini kan seharusnya kalau wakaf ya sunnah bukan sunnat. Ini contohnya wan nunulan utawi huruf nun iku kasunnah, karena ini menjadi contoh dari hak taknis. Setiap kata yang diakhiri hak taknis dan sebelum itu ada 15 huruf itu, dan itu dibaca imalah oleh Imam Al-Kisai. Oke, saya lanjutkan Al-Anfal 38 tadi. Wa jannah lan lafaz jannah Al-Baqarah 265. Wal ba'ulan utawi huruf ba kahabbah iku kaya den lafaz habba Al-Baqarah 261. Wa taubah lan taubah An-Nisa ayat 17. Wal lamulan utawi huruf lam iku kalailah kaya den lafaz lailah Al-Baqarah 51. Was dan lafadzullah Al-Waqiah 13. Wa utawi huruf dal iku kaladzah contone kaya den lafaz ladzah. Jadi tak di hak taknis di akhir, sebelum itu ada zal lidzaudz, jadi itu. Lafaz 46 wal mauquzah dan lafaz al mauquzah Al-Maidah ayat 3. Ya al mauquzah benar. Ya wal wawulan utawi wawu iku ka qaswah dene lafat qaswah Al-Baqarah 74 wal marwah lan lafat marwah 58
158 wadalulan utawi contoh sing huruf dal ikal data kaya den lafat baldah Al-Furqan 49 wa iddah lan lafat iddah at-taubah 36 wasyinulan utawi huruf shin syamsin kan lidzaudi syamsin wasyinulan utawi huruf sin iku kal fahisyah kaya den lafat fahisyah An-Nisa 15 wa aisyah dan lafat aisyah Al-Haqqah 21 wal mimulan utawi huruf mim iku karohmah kaya den lafat rahmah mahnya itu Al-Baqarah 157 wa nikmah lan lafat nikmah Al-Baqarah 211 wasinu lan terakhir lan huruf sin iku lan utawi huruf sin iku kal khamisah kaya den lafat khamisah An-Nur 7 wal khamisatu anna gitu ya Wotobal dan seterusnya An-Nur ayat 7 wa khamsah lan lafat khamsah Al-Kahfi ayat 22 titik wa tuftahu lan dipun waca fathah artinya tidak dibaca imalah mutlak opo alif atau kalau tadi ini bahasnya hak taknis maka insya Allah yang lebih dekat pemahamannya adalah ke hak taknis. Jadi watuf tahulan diwaca fathah tegese ora imalah opo hak taknis mutlakon halim mutlak ba'da asyrati ahrufin setelah 10 huruf wahya ja'u wahya lan utawi 10 huruf itu adalah lafaz ja'u jim alif dan ain wa huruful ini keliru insyaallah ini oh enggak benar sih 10 huruf ya 10 huruf 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 loh ada perbedaan naskah itu tapi insyaallah yang benar yang sudah dibaca tadi jadi fajatat Zainabu li Daudi Syamsin itu yang benar insyaallah di naskah saya tulisannya fa jim hamzah ta sesuai contohnya insyaallah yang benar ya awal tadi sudah saya baca. Nah kemudian ini ada juga perbedaan naskah lagi ini marake diharokati membingungkan ya kalau tepat ya gak bingung malah bagus tapi kalau ndak tepat bingung ya saya ulangi lagi saya baca dulu yang naskah yang terbitan Rajafat ini wa tuftahu mutlaqan ba'da asyrati ahrufin di sini gitu wahya ja'u nah itu hurufnya wa huruful isti'la ini saya baca sesuai yang diharokati ini wa huruful isti'la kidh khusudautin terus bacaannya lagi wal arba'atul baqiyatu wahya akharu nah, akharu ini di naskah yang lama al-hirru nah, saya tidak bisa verifikasi yang mana yang benar itu ya pakar-pakarnya imalah itu kira-kira yang tahu ingkana qabla kulli minha ya'un sakinatun au kasratun muttasilatun au munfasilatun bisakinin yumilu gitu di sini bacanya begitu yumilu ada ya tapi di naskah yang lama mumilu tulisannya tidak ada insyaallah yang lebih mendekati benar adalah naskah yang ada di Rajafat itu tapi harokatnya yang saya ragu jadi saya baca ulang harokatnya ini saya ragu
Oke, jadi dibaca ini bacaan saya ya, hasil yang saya pahami ini begini bacanya, insya Allah yang benar, saya baca yang benar saja. Jadi watuf tahulan dipun waca fathah opo hak tadi itu, kalau ke alif kayaknya kejauhan, ini masalah hak taknis tadi. Dibaca fathah maksudnya tidak diimalahkan mutlakon halid ing dalam keadaan mutlak. Ba'da asyrati ahrufin, setelah 10 huruf. Terus wahya lan utawi 10 huruf iku mang adalah ja'u, faja'u, jim, alif, ain, 3 huruf itu. Wa hurufil isti'la'i lan wahya lan utawi 10 huruf itu ja'u adalah, ja'un adalah lafaz huruf-huruf yang terkandung dalam lafaz ja'un, jim, alif, ain. Terus tambahnya lagi wa huruful isti'la'i lan huruf isti'la. Huruf isti'la'nya itu qid khussodautin. Ada yang baca khussodautin qid. Qid itu berposisilah di tengah atau di tengah panas. Khussodautin di tempat tertentu, dautin sempit. Jadi mungkin kalau mau diartikan beradalah di tengah, beradalah di tengah sesuatu yang spesial yang terasa sempit, mungkin begitu. Saya tidak ngerti maksudnya apa, yang jelas qid itu bisa bermakna bangunlah atau sadarlah, itu juga bisa. Jadi di sini dibalik qid khussodautin. Jadi 7 ditambah 3 berarti 10. Ba'da asyrati ahrufin. Dan itu mutlakon tuftahu, artinya hak taknis tidak di hak taknis dan huruf sebelumnya. Hak taknis yang ada di akhir kata itu tidak dibaca imalah, melainkan dibaca fathah gitu. Setelah 10 huruf. Nah, kemudian di sini ini masalahnya diharokati wal arba'atul baqiyatu. Kalau dibaca wal arba'atul baqiyatu, lo katanya 10, ditambah 4 lagi kan 14. Jadi dugaan saya wal arba'atil baqiyati gitu. Jadi wa tuftahu mutlaqan ba'da asyrati ahrufin wa ba'dal arba'atil baqiyati. Dibaca fathah artinya tidak diimalahkan hak itu jika terletak setelah 10 huruf ini tadi itu, yaitu lafaz ja'u dan huruf-huruf istiqla, dan setelah 4 huruf sisanya. 4 huruf sisanya ini apa? Wahyalan utawi al-arba'atul baqiyah, al-arba'atil baqiyah. Jadi saya bacanya wal arba'atil baqiyah ay wa ba'dal arba'atil baqiyah, dan setelah 4 huruf sisa. Wahyalan utawi 4 huruf sisa itu isinya adalah akharu, alif, kaf, hamzah, kaf, ha, ro. Ini tidak dibaca fathah. Syaratnya titik 2, ingkana lamun ono qabla kullin iku ing dalem sakwise, ing dalem sebelumnya sadurunge masing-masing min hasange huruf-huruf iku mang yaun apa ya sakinatun kang sukun au kasratun atau kasrah mutasilatun kang sambung au munsilah au munfasilatun utawa kang pedhot bisa kinin kelawan huruf kang sukun. Yumilu moko maca imalah sapa wong gitu. Jadi sapa wong qori maksudnya. Jadi ini dianggap seolah-olah syarat gitu. Mau dianggap yumilu, dianggap jawabnya ya boleh, bisa dianggap jawabnya itu sudah ada di depannya gitu. Jadi ini tidak dianggap jawabnya, karena jawabnya itu terkandung sebelumnya. Dan setelah 4 huruf ini jika dibaca fathah, jika sebelum huruf-huruf 4 itu hamzah, kaf, ha, ro itu sebelum masing-masing huruf itu ada ya sukun atau kasroh bersambung atau terpisah dengan huruf yang sukun, maka dibaca imalah.
Jika tidak demikian, wa ilalan jika tidak demikian artinya tidak sebelumnya itu tidak ada ya sukun atau kasroh bersambung dan kasroh terpisah yang terpisah dengan huruf sukun, maka yaftahu moco fathah sapa wa gitu, sapa wa. Jadi yaftah gitu bacanya bisa. Tapi itu tadi perhitungannya, kalau dianggap jawab ya bacanya harus yaftah. Tapi jika mempertimbangkan susunan kalimat dari waktu tahu yang sedemikian panjangnya, jika tidak ada kecurigaan naskahnya keliru gitu. Saya tidak punya naskah pembanding lain, hanya ini yang saya punya, itu juga saya gitu. Jadi jika tidak memenuhi syarat itu ya yaftahu, maka membaca fathah sapa qori. Bisa yaftah. Kalau yaftah berarti amil jazmnya diberlakukan, kalau yaftahu berarti amil jazmnya tidak diberlakukan dengan alasan tidak sambung langsung gitu. Kan ada ilahnya itu. Ya begitu syaratnya. Jadi totalnya sebenarnya 14. Jadi setelah 10 huruf, yaitu huruf ja'u dan huruf isti'la, dan setelah 4 huruf sisanya yaitu a, hamzah, kaf, ha, dan ra. Jika sebelum huruf hamzah, kaf, ha, dan ra ini terdapat ya yang sukun, kasroh yang bersambung atau terpisah dengan huruf yang sukun, maka ia membaca imalah. Jika tidak, maka membaca fathah gitu. Wa baqiyalan uga tersisa ahrufun apa pira-pira huruf fiha ingkang wonten ing dalem bab imalah. Fiha ingkang iku ing dalem ahruf khulfun utawi perbedaan kaidah wa tafsilun dan rincian. Ada beberapa huruf lagi sebenarnya yang masih ada perbedaan dan juga rinciannya, detail-detailnya masih ada. Tapi walau dobito ora ono ketentuan iku maujud jazma'u kang ngumpalaken apa dobit ha ing iku ahruf. Jadi tidak dirumuskan, masih ada. Jadi kan ini kan hasil rumusannya Asyuti, meringkas sedemikian banyak kaidah yang ruwet dia sederhanakan bagi dia. Kalau bagi saya karena tidak menekuni di wilayah itu ya tetap aja ruwetnya, karena kuncinya harus hafal. Kalau hafal hurufnya, hafal tokohnya itu ya enak saja gitu. Jadi tidak ada kaidah walau dobitonya jema'ah yang bisa menyatukan kaidah-kaidah selain yang sudah disampaikan oleh Asyuti. Fal tunzur moko kudu dipun tingali apa huruf-huruf itu, ai ahrufun fiha khulfun wa tafsilun, kelan kudu den tingali apa ahrufun fiha khulfun wa tafsilun min kutubil fan, saking pira-pira referensi induk masalah imalah gitu. Kutubil fan itu kitab dalam bidang tertentu, kalau ini kan imalah. Wa amma fawatihus suwari lan anapun utawi pira-pira pembuka surat, fa amala moko maca imalah alif lam ra itu ing lafat alif lam ra fi suratil khamsati ing dalem pira-pira surat al-khamsati kang 5. Sapa sing maca imalah hamzah tu sapa imam Hamzah wal Kisai lan Imam Al-Kisai wa Khalafun lan Imam Khalaf wa Abu Amr lan Imam Abu Amr wa Ibnu Amir lan Imam Ibnu Amir wa Abu Bakar lan Imam Abu Bakar wa baina lan maca kelawan lafat baina ora imalah men ya ora fathah temen warasun sapa Imam Waras wa amalalan maca imalah alhaa ing huruf ha min Fatihati Maryam, saking pembukanya surat Maryam, jadi kaf he begitu kira-kira tahu. Wa tohalan lafat toha haknya lafat toha tohim gitu. Sapa sing maca imalah kaya ngono haknya pembuka surat Maryam dan surat Toha itu dibaca imalah sapa Abu Amr, Abu Amr wal Kisai lan Imam Al Kisai
wa Abu Bakrin lan Abu Bakar wa amala lan maca imalah Hamzah tu sapa Imam Hamzah wa khalafun lan Imam Khalaf Toha ing lafat Toha tuna Maryam tutup Maryam. Kalau Hamzah dan Khalaf khusus di haknya lafat di surat Toha itu, surat Toha haknya itu. Wa amalalan maca imalah al-ya ing setiap ya min awwali Maryam dari ayat pertama surat Maryam. Pokoknya ketemu ya itu. Apa namanya? Jadi ketemu ya itu dari awal surat Maryam itu dibaca imalah. Siapa yang membaca imalah setiap ya itu? Wa amalalan maca imalah al ya ing ya min awali Maryam saking awal surat Maryam sapa man salah seorang imam amalah kang maca imalah sapa man alif lam ra ing lafat alif lam ra. Ini kan rumusan ini. Jadi iya pada awal surat Maryam itu dibaca imalah oleh orang yang membaca imalah alif lam ra. Siapa saja yang baca imalah lafaz alif lam ra ya di atas saja itu. Qamal Hamzah, Al-Kisai, Khalaf, Abu Amrin, Amr, Abu Bakar. Itu baca imalah semua. Illa kejaba Aba Amrin, Imam Aba Amr alawi anhu ing atase riwayat kang masyhur anhu saking Aba Amr. Nek gak masyhur mungkin ono gitu. Wa min awwali Yasin lan saking awale surat Yasin niku nggih maca imalah sinten as-salasatul awwaluna sapa wong telu al-awwaluna kang pertama. Sintenan Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Khalaf. Jadi awal beliau itu yang dedengkotnya imalah ini. Wa Abu Bakrin lan Imam Abu Bakar, jadi 4 orang yang baca awalnya Yasin, yaknya Yasin ye itu katanya ye. Ye gitu ya. Wa Abu Bakrin lan Abu Bakar. Jadi Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf ditambah Abu Bakar. Terus kemudian wa amala lan maca imalah aha ulail arba'atu sapa orang 4 ini siapaan? Imam Hamzah, Al-Kisai, Imam Khalaf tambah Abu Bakar. 4 orang baca imalah al-ta'a ing lafaz ta min taha saking lafaz taha. Lah ini cara di setoran jamak suhura lafaz taha tok iki sesak menitan dhewe setorannya. Nah, dibaca kabeh versi ini. Ya kira-kira begitu. Wa tasimim lan lafaz tasimim wa tasin lan lafaz tasin wal ha ilan uga maca imalah wal ha ading maca imalah al ha ing huruf ha min hamim saking lafaz hamim fis suwari ing dalam pira-pira surat as-sabai kang pitu. Wa wafaqahum lan cocok hum teng 4 imam tadi itu Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Khalaf dan Imam Abu Bakar cocok terhadap mereka fil ha'in dalam persoalan haknya lafaz hamim itu sapa Ibnu Dzakwan, Imam Ibnu Dzakwan. Khatimatun. Nah ini epilog pembahasan apa namanya ini imalah cek khatimatun utawi iki iku sebuah epilog dari pembahasan wakaf dan ibtidak. Kariha isinya epilog ini. Kariha memakruhkan kaumun sapa satu kaum, ya bukan hanya kaum biasa ya ulama. Saya tidak tahu detailnya siapa saja mereka. Memakruhkan al-imalata ing wacuan imalah. Alasannya li hadithi nazalal Qur'an bitafkhim. Karena alasan ada hadis yang berbunyi, hadis kok bunyi, yang isinya nazalal Qur'an bitafkhim. Nazala wismudun al-Qur'an bitafkhim kelawan tafkhim. Tafkhim itu bacaan yang tebal dan nggak bisa kita baca Quran biasanya kayak pakai suara biasa, itu kan kurang mengagumkan, mungkin seolah-olah begitu.
Puji alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kan tidak begitu, mesti ada tekanan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Jadi mesti ada suara yang berbeda dari suara yang biasa kita pakai. Kayak orang baca puisi, kayak orang baca syair, kan mesti ada suara yang berbeda yang dipakai, yang bukan suara seperti kita ngobrol, kan begitu. Karena ada hadis itu, sebagian ulama memakruhkan bacaan imalah. Wa ujiba lan dipun jawab anhu saking masalah menika. Masalah ada sekelompok ulama memakruhkan bacaan imalah. Dijawabnya bi aujuhin, kelawan pira-pira wajah, kelawan pira-pira sisi. Ahaduha utawi salah sisi itu annahu iku sak temene Al-Qur'an nazala iku ismudun Al-Qur'an bidzalika kelawan mengkuno wajaan tafkhim. Summa mongkon li rukhisa, dikasih keringanan atau diringankan opo fil imalati bacaan imalah, opo fil imalati bacaan imalah. Ya memang Al-Quran turun bitafkhim, tapi kemudian dikasih keringanan untuk baca pakai imalah. Itu jawaban pertama. Selain itu ini dikasih catatan kaki, hadisnya ini ditakhrij oleh Imam Abu Bakar Ibnul Ambari dalam kitab Idhahul Waqfi wal Ibtida', kemudian Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian ada di dalam juga kitab tentang tafsir, ya, kitab Al-Mustadrak dalam bab tafsir ada Qiraatun Nabi. Kemudian riwayat itu disahihkan dan diakhiri oleh Az-Zahabi dengan pernyataan la wallahi, tidak begitu, demi Allah tidak begitu. Al-Aufiyu mujma'un ala dha'fihi. Salah satu periwayatnya itu ada yang bernama Al-Aufi, itu oleh para ulama hadis disepakati sebagai periwayatan hadis yang dhaif. Kemudian ada nama Bakar juga dikomentari laisa bi'umdah, tidak layak jadi dasar. Nah, hadis secara menyeluruh isinya dikomentari sebagai wahin mungkar, lemah, terus diingkari. Jadi hadisnya itu kurang tidak kuat secara riwayat. Jadi dalam kritik hadisnya ini tidak kuat, kalaupun mau dijadikan dasar. Tapi saya secara pribadi hanya rasa saja, tidak bisa ngerayah sampai jauh. Itu memang kayaknya begitu. Jadi seolah-olah nanti bacaan imalah tidak diakui, padahal imalah ini kan koyok ngeceder keher entuhai kayak piye rasanya. Karena mungkin saya masih terpengaruh hanya karena tidak biasa saja gitu. Jadi ada kesan seperti itu. Jadi, tapi saya tetap mengakui bahwa bacaan imalah itu ada. Itu yang bisa dikomentarkan mungkin ya. Sisi yang kedua untuk menjawab fatwa makruh salah seorang fatwa makruh dari sekelompok ulama ini yang menyatakan kemakruhan imalah. Yang pertama itu. Yang kedua, tsaniha utawi wajah ingkang nomor kali. Sisi yang nomor dua inggih menika anak makna sak temene anna maknahu temene maknane hadis iku annahu sak temene Al-Qur'an yuqra'u iku diwaca Al-Qur'an ala qira'atir rijali ing atase wacaane wong lanang, jantan, suaranya ini jantan.
wala yukhda'u lan boten dipun tundukkan dilembek-lembekkan as-sautu apa swara fihi ing dalem Al-Qur'an kakalamin nisa'i kaya dene pernyataane wong apa ucapannya orang perempuan ya karena hubungannya sama ini Al-Qur'an nih nek nadane aja disembarangno gitu. Bacaan imalah itu ada kesan seperti bacaan perempuan gitu. Sehingga ada yang memakruhkan itu mungkin. Tapi di sini kemudian kalau bacaan seperti bacaannya orang laki-laki itu mungkin maksudnya bukan lelakinya tapi tegas itu. Ndak mendayu-dayu. Ndak ya apa nek nyontoh nih. Yang penting tidak ada kesan tidak menghormati Al-Quran lah. Saya kira ujungnya di situ. Ujungnya itu penghormatan terhadap Al-Quran. Maka tadi saya katakan tidak seperti apa namanya? Tidak seperti suara yang biasa kita pakai. Jangankan itu ya, jangankan Al-Quran. Kita baca dibak saja pakai lagunya Quran saja nggak enak. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyit talib. Ya iso ae. Cuma kayak kurang pantas gitu. Kurang pantas. Ya Quran khas, nggak bisa ya dikhawatirkan itu tadilah ujungnya saya kira di akhlak itu ujung-ujungnya. Sisi ketiga, bukan berarti kok suara perempuan tidak boleh baca Quran, boleh, tetap tidak begitu saya kira maksudnya. Ya situ tahulah apa itu yang dimaksud. Bahkan suara perempuan pun baca Quran ya boleh saja. Itu sangkut pautnya nanti sama tata krama, sama madhab fikih, utamanya fikih klasik yang masih memandang suara perempuan sebagai aurat. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Tapi saya bukan feminis, nanti dikira feminis. Tidak itu hanya urusan nazalal Qur'anu bitafkhim itu saja. Kalau disepakati bahwa itu sebagai riwayat yang lemah ya nggak usah dipertimbangkan. Tapi nyatanya ini kan menjadi pertimbangan. Kalau Imam Az-Zahabi tadi menyatakan beberapa perawinya ada yang dhaif, nggak bisa dijadikan dasar. Gitu. Tapi apapun itu saya pribadi tetap menerima bacaan imalah dan tidak menyamakan imalah sebagai kalam nisa. Salisuha utawi sisi yang nomor 3 jawabannya anna maknahu iku sak temene maknane hadis tadi iku unzila dipun turunkan apa Al-Qur'an bisyiddati kelawan keras wal ghilzati lan tebal atau ya sama kerasnya sebenarnya. Syiddah itu keras, wal ghilzah ini kasar alal musyrikin ing atase orang musyrik, tidak kepada orang Islam. Qala fi Jamalil Qurra, qala ngendika sapa penulisnya Jamalil Qurra, identitasnya enggak dikasihkan lagi sama Suyuti. Jamalil Qurra ini apa Imam Ibnul Ambari itu ya yang menyatakan, saya lupa itu penulisnya siapa. Yang jelas qala fi Jamalil Qurra ini salah satu penulisnya Jamalil Qurra yang ngendikannya itu dawuh sapa muallif fi Jamalil Qurra dalam kitab Jamalil Qurra. Maksudnya penulisnya Jamalil Qurra yang berdawuh ini adalah penulisnya Jamalil Qurra. Ngendikane wa huwa lan utawi pemaknaan sisi ketiga bahwa
Al-Quran unzila bisyiddati wal ghilzah 'alal kafirin ba'idun itu jauh, sangat jauh fi tafsirul khabari ing dalam menafsirkan hadis di atas. Di annahu krono sak temene Al-Quran nazala iku mudun apa Al-Quran aidon hale uga birrahmati kelawan gawa rahmat kasih sayang warrafati lan sama kasih sayang. Saya enggak bisa menegaskan bedanya rahmat sama rafah itu apa. Mungkin kalau rahmat itu luas, sama-sama kasih, sama-sama kasih sayang. Rafah itu sama. Nanti medannya di mana, spektrumnya gimana saya enggak tahu itu. Yang jelas rahmat dan rafah ini sama-sama bisa kita artikan kasih dan sayang. Raufur rahim itu gandeng terus. Rauf sama rahim. Nanti mungkin beda objeknya saja atau wilayah, tapi yang jelas sama-sama berarti kasih sayang. Ya, dimaknani syiddah sama ghilzah tok. Al-Quran yang nggawa rahmat kanggo wong musyrik. Nah, gitu. Rabi'uha utawi kang nomor 4 maknanya hadis tadi itu anak maknahu iku sak maknane hadis bita'zim, maksudnya mudun bitafkhim itu adalah bita'zim kelawan diagungkan wa tabjili sama diagungkan. Mungkin sisi pengagungannya ta'zim itu di dada, kalau tabjil itu di luar, sama-sama arti mengagungkan. Ay azimuhu wa bajiluhu, artinya agungkanlah Al-Quran wa bajiluhu, agungkanlah Al-Quran, indahkanlah Al-Quran, gatekno. Fahaddo moko mendorong apa hadis tadi itu bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Fahaddo moko mendorong apa sapa Kanjeng Nabi ini mestinya. Jadi Kanjeng Nabi mendorong bidzalika kelawan hadis itu ala ta'zimil Qur'ani ing atase ngegungaken Al-Qur'an wa tabjilihi lan mengindahkan Al-Quran. Mengindahkan lebih ke menjalankan perintah dari larangan, itu sebenarnya inti dari mengagungkan Al-Quran. Khomisuha utawi kang nomor gangsal dari aujuh itu. Khomisuha utawi kang nomor gangsal wajah kang nomor gangsal pemaknaan nazarul Qur'anu bitafkhim iku annal murada sak temene sing dimaksud bitafkhim kelawan tafkhim iku tahriku ausatil kalimi adalah menggerakkan tengah-tengah kalim itu lebih kecil daripada kalam bidhammi kelawan harokat dhammah wal kasri lan kasrah fil mawadhi'i ing dalem pira-pira tempat al-mukhtalafi ingkang dipun perdebataken fiha apa ing dalem mawadhi atau fiha apa ing dalem al duna iskaniha tidak mensukunkannya. Jadi ini ada yang menafsiri tafkhim itu adalah membaca tengah-tengah kata dengan harokat dhammah dan kasrah pada tempat-tempat yang diperdebatkan. Artinya ada perbedaan qiraah dari para imam dan memilih harokat dhammah dan kasrah, tidak mensukunkannya. Alasannya li'annahu krono sak temene tahrik tadi itu asba'ulah, lebih penuh, lebih kenyang, laha untuk ausatil kalim wa afkham, dan lebih tebal atau lebih berat, Alasannya yang menghormati itu tadi tidak ada unsur itu unsurnya itu penghormatan terhadap Al-Quran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa sesungguhnya yang disebut menghormati Al-Quran, mengindahkan perintah-perintah Al-Quran, yang melaksanakannya itu sesungguhnya. Gitu. Yang kelima, qala ngendika sapa, itu yang kelima. Qala ngendika sapa Adani Imam Adani wa kadzalan kaya dene iki saatu meka apa hadis mufassarun halaitipun tafsiri an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Jadi seperti itu tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai hadis nazar Al-Qur'anu bitafkhim. Summa qala mongko nuli qala ngendika sapa Imam Ad-Dani haddatsana sampun critana teng kita Ibnu Khaqana sapa Imam Ibnu
Haqqan. Haddatsa sampun critana teng kita jarene Imam Ibnu Haqqan. Haddatsana sampun critana teng kita Ahmad bin Muhammad sapa Imam Ahmad bin Muhammad. Sana sampun critana teng kita sapa Ali bin Abdul Aziz. Imam Ali bin Abdul Aziz. Sana sampun critana teng Al-Qasim sapa Imam Qasim. Jarene Imam Al-Qasim sami tu Sa'i Imam Al-Kisai yukhbiru kabar sapa Imam Al-Kisai an Sulaiman saking Sulaiman anis Zuhri saking Imam Az-Zuhri kala ngendika sapa Imam Az-Zuhri ngendikane kala ngendika sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas al-Qur'anu bitathqili wa tafkhim nazala wis mudun al-Qur'an wa al-Qur'an bitathqili kelawan diabotaken wa tafkhim lan kelawan ditebalaken mungkin gitu ya. Jadi tidak boleh enteng-entengan coba. Ada teman saya karena memang beda mendengarkan bacaan Al-Quran yang ringan dan bacaan Al-Quran yang mantap itu, mungkin mantap bahasa Jawanya itu berbeda. Mungkin kalau di dalam bacaan itu yang kelihatan tafkhimnya itu Imam Huzaifi, Imam Masjidil Haram, Imam Al-Huzaifi yang gaya bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Begitu. Jadi pelan sekali itu kalau dihitung pas. Saya pernah hitung. Jadi kalau mad tabi'iyah 2 ketukan. Kalau mad wajib nanti berapa harokat itu 6 harokat ya pas begitu ke harokat haya ain shad itu pas itu Imam Huzaifi betul-betul luar biasa. Kalau saya kan lebih suka ke Imam Su'ud bin Ibrahim Asyuraim sama kayak Sudes itu. Hanya saja mungkin yang kurang klop mad jaiznya dibaca pendek gitu. Ada lagi itu Imam Syekh Jibril itu. Syekh Jibril itu beberapa surah mad jaiznya pendek, beberapa surah lagi mad jaiznya beliau baca panjang. Yang kayak mad jaiz ya tetap panjang. Kalau Imam Suraim terus Imam Sudes itu dan beberapa imam yang lain itu kan dibaca pendek. Nahu qaulihi iku kaya dene contoh saumpamane pangendikane Allah taala Al-Jumu'ah. Jadi surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini dibaca tafkhim sebagai penafsiran nomor 5 itu. Jadi dalam satu kata tidak memilih sukun tapi memilih didhammahkan. Yang terjadi perdebatan kalau yang sudah mufakat enggak, kalau sudah mufakat enggak, bacanya Jum'ah apa Jumu'ah ya. Yang dipilih oleh Ibnu Abbas adalah Al-Jumu'ah wa asbidalika minat tathqili lan contoh sing padha karo kuwi Imam Al-Jumu'ah minat tathqili saking bacaan tathqil memberatkan dibaca tuhmah. Summa mongko nuli auroda nekaaken sapa Imam Ad-Dani balik ke Imam Ad-Dani hadis al-Hakimi ing hadis al-Hakimi ing hadis Imam Al-Hakim an Zaid bin Tsabitin saking Zaid bin Tsabit marfu'an hale ing dalam kondisi marfu'. Maksudnya hadisnya ini hadis marfu'. Nah, ketika mendatangkan hadis yang isinya nazalal Qur'anu bitafkhim. Qala Muhammad bin Muqatilin ahadur ruwatihi. Qala ngendika sapa Muhammad bin Muqatil Imam Muhammad bin Muqatil. Imam Muhammad bin Muqatil ini ahadur ruwatihi salah satu dari perawinya hadis itu. Ngendikane sami itu wis krungu ingsun Ammaron ing Ammar yaqulu ngendika sapa Ammar udzuran nuzur bacanya itu ditebalkan. Bukan uzron au nuzro, kan bukan begitu. Jadi ditebalkan.
Uzron au nuzura gitu. Kalau di Al-Quran kita kan uzron au nuzura. Al-Mursalat ayat 6. Dan juga lafadz wasyudufain. Kalau kita kan sodafain, bainas sodafain. Di Al-Kahfi 96. Jadi kalau ada terjadi perbedaan, dipilih yang tafkhim. Jadi itu menafsiri hadis tadi itu, yakni maksudnya bitahrikil ausati kelawan ngarokati huruf sing tengah bidzalika indal mengkumu kalimat udhron nudhron dan as-sudufain. Kalau yang di mushaf kita kan as-sodafan bainas sodafain surat Kahfi ya. Gitu. Kala ngendika sapa Imam Ad-Dani, karena tadi yang pertama diskusi tadi setelah wajah kelima itu Imam Ad-Dani, jadi saya kembalikan ke sana. Kala ngendika sapa Imam Ad-Dani wa yu'ayyidu lan menguatkan hutang pemaknaan menika wajah kelima itu qaulu Abi Ubaidah apa pangendikane Imam Abi Ubaidah ngendikane ahlul Hijazi yufakhimunal kalama kullah illa harfan wahidah. Utawi penduduk Hijaz iku yufakhimuna maca tafkhim sapa ahlul Hijaz al kalama ing kalam kullahus kabehane kalam illa kejaba harfan wahidah, satu harf kalau boleh dimaknai logat ya satu harf saja yang enggak, yaitu asyrah. Ini tidak pernah dibaca usyurah, karena kalau sampai dibaca usyurah maknanya beda. Kalau asyrah ya 10, kalau usyurah 1/10, lebih kecil. Fa innahum krono sak temene ahlul Hijaz ya jazimuna iku memastikan menjazmkan sapa ahlul Hijaz hu ing asr wa ahlu Najdin dan utawi penduduk Najd, katanya Imam Abu Ubaidah ya trukuna iku ninggalno ahlu Najd at-tafkhima ing wacaan tafkhim fil kalam ing kalam illa kejaba hadzal harfa ing huruf menika. Artinya kalau usyrah itu dibaca usyrah sama. Jadi ahlu Najd itu tidak mau tafkhim, kebalikannya ahlul Hijaz, kecuali asyrah, masalah asyrah itu. Kalau asyrah itu mereka mengatakan tafkhim, karena tafkhim kan dua tadi. Illa hadzal harfa kejaba harf menika maksudnya lafaz asyrah itu. Fa innahum krono sak temene ahlun Najd. Berarti kalau illa berarti ahlun Najd mentafkhimkan kata asyrah. Caranya mentafkhimkan kata asyrah. Alasannya mereka mentafkhimkan itu kok bisa ahlun Najd itu dinyatakan mentafkhimkan kata asyrah. Fa innahum krono sak temene ahlun Najd yaquluna iku ngucap sapa ahlun Najd asyirah, bacanya asyirah bil kasri kelawan kasrah. Jadi tadi kan sudah dinyatakan bahwa tafkhim itu tahriku awasitil kalimi bil dhammi wal kasri. Yang ini pakai kasrah itu juga hitungan tafkhim juga bacaan kasrah. Padahal diskusi di awal imalah itu kasrah kan justru ringan-ringannya gitu. Tapi dalam kasus asyirah ini disebut tafkhim. Qala Ad-Dani, qala ngendika sapa Imam Ad-Dani, ini kelihatan Imam Ad-Daninya ditampakkan. Qala ngendika sapa Imam Ad-Dani qala ngendika sapa Ad-Dani Imam Ad-Dani fa hadzal wajhu aula fi tafsir khabar. Setelah ngomong begitu banyaknya ini Imam Ad-Dani kemudian oleh Asy'uti dikutip fa hadzal wajhu lan utawi wajah menika ingkang tafsiran nomor 5 itu aula adalah yang lebih utama atau paling utama fi tafsiril khabari dalam dirasakan hadis nazalal Qur'anu bitafkhim. Saya kira begitu. Jadi intinya nazalal Qur'anu bitafkhim itu adalah satu, kalau mau tetap diperhitungkan hadis ini tidak melihat komentar Imam Adz-Dzahabi, maka maksudnya adalah ya kita disuruh tetap menghormati Al-Quran bahkan dalam bacaannya saja nggak boleh sama dengan kita ngomong biasanya itu. Kira-kira begitu maksudnya. Oke, itu saja an-nau'ul hadi wa thalathun fil idghami wal izhari wal ikhfa'i wal iqlabi wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh, kurang-kurange sampean lengkapi ya. Sing mae kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.